Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya pada tahun baru 2021. Sebagai ucapan awal, saya sampaikan selamat memasuki tahun baru 2021. Dengan harapan semoga senantiasa kita tetap dalam keadaan sehat-sehat dan semakin produktif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, tanpa berpanjang kata, saya akan berbagi tentang bagaimana menulis pada era 2021. Pada tahun-tahun sebelumnya kita menulis menggunakan tangan. Nah, pada tahun 2021 ini kita akan mulai beralih menggunakan suara untuk menulis. Oke, jadi ada fasilitas yang sudah disiapkan oleh Google. Google sangat baik hati kepada kita, sehingga sayang kalau fasilitas yang dibuat tidak kita manfaatkan. Atau mungkin juga sebagai variasi kalau tangan kita capek, kemudian kita masih ingin menulis, melanjutkan menulis, maka kita bisa ganti dengan menggunakan suara kita, ada menggunakan voice typing. Oke, jadi bagaimana? Ini adalah panduan untuk voice typing yang bahasa Inggris. Ya, mungkin ada satu di antara audiens, viewer yang menulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini panduannya. Ini di sini ada standar komen yang bisa digunakan pada saat kita voice typing. Ya, misalnya bagaimana kita harus ganti baris, harus titik, harus koma. Nah, ini standar komennya, ada period, koma, exclamation mark, dan seterusnya. New line, new paragraph, select all, dan seterusnya. Copy link, delete. Nah, untuk bahasa Indonesia sayang sekali perintah standarnya sepengetahuan saya masih terbatas pada titik, koma, titik dua untuk ganti baris atau new paragraph belum diterima sebagai standar komen. Jadi kita masih harus menggunakan manual. Oke, langsung saja bagaimana ini setelah ini nanti dibaca lagi ini di webnya tentang referensi komen standar bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana kita akan memulai voice typing? Oke, jadi kita akan masuk melalui Google. Nah, tapi satu hal yang saya perlu sampaikan sebelum lupa, bahwa voice typing ini bagian dari standar dari Chrome web browser. Kalau Chrome viewers menggunakan yang lain, Firefox, Mozilla Firefox, Opera, dan seterusnya, perlu dieksplor lagi bagaimana mengaktifkan voice typing pada browsernya. Kalau Google Chrome, automatically sudah included di dalam paketnya. Oke, jadi kita tidak akan menambah pengaya, add-on, add-ins, atau yang lainnya ya, kita sudah bisa langsung menggunakannya. Oke, bagaimana kita memulainya? Kita sudah mulai. Oke, jadi satu hal kita harus mengerjakan voice typing ini online. Ini satu kelemahan. Artinya kita harus membutuhkan koneksi internet. Tetapi zaman era sekarang saya kira internet tersedia dengan mudah kita bisa pakai. Jadi tidak ada masalah. Nah, oke, kita sudah pada posisi online, kita buka Google Drive kita pada akun kita akan memulai dengan membuka file baru. New, Google Docs, kemudian tunggu sesaat. Nah, oke, di sini. Nah, kemudian kita lihat tools. Di sini ada voice typing. Ini, inilah yang akan membantu kita menulis tanpa menggunakan tangan. Tapi tetap tangan kita perlukan nanti karena tidak semuanya bisa dilakukan dengan voice. Oke, nah ini setelah diklik akan muncul tanda seperti ini, English UK, tergantung dari default language yang teman-teman semua pakai, mungkin sudah bahasa Indonesia, mungkin masih bahasa Inggris Kanada atau Inggris Banyumas, atau Inggris yang lain ya. Tapi nanti kita akan adjust. Nah, di sini kita bisa pilih, bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, Sunda, katalah kalau yang bahasanya mungkin sana Dutch dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia. Klik di sini. Nah, kemudian di sini kita klik untuk mengaktifasi mikrofonnya supaya nanti merah. Artinya kita sudah siap menggunakan voice typing. Kita klik di sini. Selamat berjumpa. Titik. Ganti baris. Koma. Titik dua. Strip. Nah, tadi saya sampaikan ternyata strip sudah bisa. Ini jadi kecepatan menulis ini luar biasa menurut saya, amazing ya. Apa yang saya bicarakan ini akan tertulis di dalam atau dikonversi menjadi teks. Jadi tidak perlu dalam era lama kita bicara seperti robot. Pada suatu hari ditemukan sebuah kunci.
hitam berkarat di tengah jalan, titik. Nah, tidak seperti itu. Jadi seterusnya ini dengan kecepatan yang luar biasa dia akan mengkonversi voice menjadi teks. Nah, untuk mematikannya jangan lupa dimatikan di sini nih. Oke, matikan. Sudah. Nah, ini tidak akan terekam lagi suara saya. Jadi ini tadi contoh ya, bagaimana. Nah, memang di sini tidak formattingnya minimum sekali di Google Doc ini. Kita bisa justify apa paragraf kiri kanannya ya. Kemudian bisa menggunakan spasi dan seterusnya. Tapi kalau misalkan pakai menggunakan apa sentence case gitu, di sini belum ada kelihatannya. Ada di sini capitalization ini adanya lowercase, uppercase, title case. Kalau huruf besar pada setiap awal kalimat ini kelihatannya belum bisa. Jadi harus kita masih menggunakan kombinasi bekerja online dan bekerja offline, bekerja luring dan bekerja daring dan bekerja luring. Jadi jangan lupa kalau kita mau merekam suara kita, kita mengaktifkan mikrofon ini. Aktifkan, nah itu sudah dia mengetik. Pada tahun-tahun sebelumnya, kita mengetik menggunakan tangan kita, titik. Pada tahun 2021, kita mengetik menggunakan suara kita melalui fasilitas yang sudah disediakan oleh Google, yaitu voice typing. Titik. Sayangnya, koma. Nah, di situ ditulis sayang ya, padahal saya bilangnya sayangnya. Sayangnya, kita masih membutuhkan koneksi internet. Kita masih. Nah, jadi masih ada tidak sempurna ya memang, tapi saya kira kecepatan mentransfer suara menjadi teks ini sudah cepat ya, tidak perlu kita terbata-bata untuk mengejam mendikte, tapi kita bisa cepat. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Kita masih memerlukan koneksi internet untuk menggunakan fasilitas voice typing. Titik. Tanpa koneksi internet, maka kita tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Titik. Namun demikian, fasilitas ini layak dicoba bagi kita yang mungkin saat-saat tertentu tangan kita sudah capek menulis, maka kita bisa menggunakan suara kita untuk mendokumentasikan apa yang ada dalam pikiran kita. Titik. Demikian saya kira begitu mudahnya kita menggunakan suara kita untuk kita ubah menjadi teks. Jadi tidak ada alasan tangan kita capek sehingga kita tidak mau menulis, karena kita bisa melakukannya menggunakan suara kita. Titik. Ganti baris. Nah, ini. Jadi masih belum mau untuk new line-nya. Jadi kita masih tetap menggunakan tangan kita. Ya, meskipun tadi saya sampaikan kita bisa menggunakan mengetik 2021 menggunakan suara. Ya, bagaimanapun ini fasilitas yang mungkin akan bermanfaat bagi kita, membantu kita tetap produktif pada saat-saat tangan kita sudah pegal mungkin, atau mungkin kita sambil tiduran punya ide muncul, nah kita bisa um, mendokumentasikan ide kita itu ke dalam tulisan menggunakan voice typing. Demikian saya kira tentu saja setelah ini kita masih perlu download ya file kita ini, kita download ya biasa. Kemudian nanti mungkin diedit dan paragraf lain spasinya dan seterusnya seperlunya. Jadi sifatnya ini adalah bukan menggantikan tangan kita, tapi menurut saya adalah melengkapi ya. Oke, nah ini akan saya tunjukkan coba misalnya di Firefox kita menggunakan Firefox kita. Jadi saya sampaikan sejauh ini sepengetahuan saya belum bisa
langsung digunakan, mungkin menggunakan pengaya barangkali, tapi saya belum mencoba. Kita di sini tidak tersedia nih voice typing. Di sini ya, jadi saya sarankan karena biasanya juga Chrome ada di komputer teman-teman semua, Bapak Ibu semua, jadi kita bisa switch pada saat kita mau voice typing menggunakan Chrome, Google Chrome. Oke, demikian mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk memulai tahun 2021. Happy voice typing. Jangan lupa, jika bermanfaat, maka klik like, subscribe, dan tentu saja share. Oke, assalamualaikum.